Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba' yang saya hormati dan saya muliakan bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan kita minaz-zulumati ilan nur, dari kegelapan kehidupan kepada cahaya hidayah Allah, yang telah menghijrahkan kita, memindahkan kita dari alam kehidupan jahiliyah kepada alam kehidupan yang penuh dengan peradaban, akhlak dan budi pekerti. Mudah-mudahan dengan bekal hidayah dari Allah itulah kita bisa menempuh perjalanan hidup kita ini untuk menjadi hamba-hambanya yang soleh, hamba-hambanya yang solehah, hamba-hambanya yang bertakwa, selamat di dunia, selamat di akhirat. Selanjutnya salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan amalan-amalan sunat yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pelaksanaan ibadah kurban. Jika 2 minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang semangat dan dalil yang berkaitan dengan ibadah kurban, maka pada malam hari ini kita lebih kepada persoalan teknis pelaksanaan ibadah kurban itu yang diatur di dalam ketentuan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama merujuk kepada hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan tuntunan kepada kita, siapapun yang akan berkurban apabila masuk tanggal 1 Zulhijjah, maka hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong rambutnya dan tidak memotong kukunya. Jadi kalau kita Idul Adhanya itu tanggal 17 Juni 2024 menurut hisab hakikiyah organisasi Muhammadiyah,
maka tanggal 1 Zulhijjah itu jatuh pada tanggal 7 Juni. Dan terhitung terbenamnya matahari tanggal 6 Juni, maka siapapun yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah kurban tidak dibolehkan lagi memotong rambut dan memotong kukunya sedikit pun. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Man kana lahu zabhun yazbahuhu." Siapapun yang berkeinginan untuk melakukan penyembelihan hewan kurban, fa iza uhilla hilala Zulhijjah, maka apabila telah muncul hilal, anak bulan yang menandakan bulan baru, pertanda masuknya bulan Zulhijjah, fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarihi, maka hendaklah dia tidak memotong rambutnya dan tidak pula memotong kukunya syai'an, sedikit pun, hatta yudhhiya, sampai dia selesai menyembelih hewan kurbannya. Jadi inilah hadis sebagai dalil rujukan di mana Rasulullah SAW memberikan ketauladanan kepada kita, disunahkan untuk tidak lagi memotong rambut dan kuku apabila kita ingin berkurban, terhitung sejak munculnya hilal bulan Zulhijjah sampai selesainya penyembelihan hewan yang kita kurbankan. Jadi kalau hewan yang kita kurbankan itu disembelih tanggal 10 Zulhijjah, maka tanggal 10 Zulhijjah lah batasnya. Kalau hewan itu disembelih di hari tasyrik, maka bisa 11, bisa 12, bisa 13 Zulhijjah. Tergantung kapan hewan yang kita kurbankan itu akan disembelih. Itulah menjadi ghayah, batas akhir dari perintah untuk tidak memotong rambut dan memotong kuku bagi yang ingin berkurban. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW secara teknis mengajarkan kepada kita disunnahkan menyembelih hewan kurban itu dengan cara dihadapkan ke arah kiblat. Jadi kalau kiblat itu di arah barat seperti di tempat kita, maka menghadapkan ke arah kiblat itu bentuknya bisa utara selatan, bisa selatan utara. Tergantung bagaimana nyamannya penyembelih pada saat melakukan penyembelihan. Yang pasti disunahkan oleh Rasulullah SAW, hewan yang disembelih itu dihadapkan ke arah kiblat. Manfaatnya, kata Rasul, untuk kesempurnaan pahala dari pelaksanaan ibadah kurban itu. Kemudian sunnah Nabi yang ketiga berkaitan dengan hal teknis pelaksanaan ibadah kurban itu, agar proses penyembelihan dilakukan dengan baik. Alat sembelihannya
harus tajam. Dan hewan yang akan disembelih harus digembirakan. Itu sunnah Nabi. Jadi yang pertama, proses penyembelihannya itu harus dengan cara yang baik. Bagaimana contoh cara penyembelihan yang baik? Di antaranya Nabi menjelaskan, tidak boleh alat sembelih itu dinampak-nampakkan kepada hewan yang akan disembelih. Jadi kalau kita bawa pisau sembelihan atau parang sembelihan, maka sarungkanlah ke sarungnya. Atau bungkuslah dia dengan kain atau dengan koran. Dan tidak boleh ditampak-tampakkan alat sembelihan itu kepada hewan yang akan disembelih. Itu bagian dari proses penyembelihan yang baik. Di mana Nabi bersabda, wa iza zabahtum fa ahsinu zabhata. Apabila kamu ingin menyembelih, maka sembelihlah dengan penyembelihan yang baik. Kemudian alat sembelih itu harus tajam. Nabi bersabda, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Dan hendaknya salah seorang di antara kamu mempertajam alat sembelihannya. Jadi parangnya dicek, pisaunya dicek kalau mau digunakan sebagai alat sembelihan. Jangan pisau tumpul atau parang tumpul. Itu membuat hewan yang akan disembelih menjadi menderita. Kemudian yang ketiga kata Nabi berkaitan dengan penyembelihan yang baik ini, wal yurih zabihatahu. Buatlah hewan yang akan disembelih itu merasa senang, merasa gembira. Bagaimana caranya? Perlakukan hewan yang akan disembelih itu dengan baik. Jangan karena besok selesai sholat Idul Adha, hewan itu akan disembelih sebagai hewan kurban. Hari ini sudah nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, tidak lagi diberikan perapian untuk menghangatkan badannya dan menghindari dia dari gigitan nyamuk. Kalau ditanya kenapa nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih perapian, alah besok kan mau disembelih. Kalau itu yang kita lakukan, itu bukan cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Jadi hewan yang akan disembelih pun tetap harus dikasih makan. Ya. Misalnya kita ambil siang, ya sore biasa dia dikasih makan, kasih makan. Kemudian malamnya dia biasa dikasih berdiam, ya dikasih berdiam, dikasih perapian. Supaya dia tidak digigiti nyamuk, supaya dia tidak kedinginan. Itu bahagian teknis yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Jadi karena ini masalah teknis, ya ini nanti menjadi tanggung jawab panitia. Supaya hewan yang akan disembelih itu tetap dalam keadaan diperlakukan dengan baik. Dia tetap digembirakan. Jatah makannya jangan dikurangi, jatah minumnya diberikan, jatah dia menghangatkan badan dan terhindar dari gigitan nyamuk dengan bediang atau perapian, ya tetap dilakukan. Kemudian yang keempat, yang secara teknis juga disunnahkan oleh Nabi, kulit dari hewan yang dikurbankan itu tidak boleh dijual oleh orang yang berkurban.
Jadi orang yang berkurban tidak boleh menjual kulit dari hewan yang dia kurbankan. Kalau nekat dijual, apa resikonya? Resikonya kurbannya tidak sah. Kurbannya batal demi sunnah Rasul, batal demi hukum. Siapa yang bilang? Yang bilang Nabi. Merujuk kepada hadis riwayat Imam Al-Hakim dan Imam Al-Baihaqi dari sahabat Abu Hurairah. Dengan tegas Nabi bersabda, man ba'a, siapapun yang menjual jilda udhiyatihi, kulit dari hewan kurbannya, fala udhiyatalahu, maka tidak ada kurban bagi dirinya. Jadi, fala udhiyatalahu, maka tidak ada kurban baginya. Itu artinya kurbannya tidak sah. Kurbannya batal demi hukum. Dia tidak dapat pahala kurban. Kalau dia sebagai orang yang berkurban menjual kulit dari hewan yang dia kurbankan itu. Jadi jangan kepingin dapat duit sedikit, uang 3 juta atau 10 juta atau 20 juta atau 25 juta menjadi kehilangan makna. Dan ini bahagian dari sunnah Nabi yang harus betul-betul diperhatikan. Jangan sampai ada orang yang berkurban menjual kulit dari hewan yang dia kurbankan. Batal kurbannya, tidak sah kurbannya. Karena Nabi menegaskan, fala udhiyatalahu, maka tidak ada kurban baginya. Bagi siapa? Bagi man ba'a jilda udhiyatihi. Bagi siapapun yang menjual kulit dari hewan yang dia korbankan. Jadi ini harus diperhatikan betul. Karena kita mau dari tahun ke tahun itu semakin tertib, semakin merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Supaya apa? Supaya sempurnalah ibadah kurban kita. Kemudian yang kelima, secara teknis Rasulullah SAW menetapkan sunnahnya berkaitan dengan ibadah kurban ini, bahwa orang yang ditugasi untuk menyembelih hewan kurban atau para jagal hewan kurban tidak boleh diberi upah dengan menggunakan daging hewan kurban. Jadi upah dari menyembelih hewan kurban itu tidak boleh diambil dengan cara memberikan daging hewan kurban itu sebagai upah kepada yang menyembelih. Kalaupun mau diberikan, bukan atas nama upah, tapi atas nama sedekah atau atas nama hadiah. Akadnya itu, pernyataannya itu tidak boleh upah. Atau dia dibayar dengan uang lain. Dibayar dengan uang lain. Ini sebagaimana petunjuk Nabi SAW kepada sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib
pada saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Nabi SAW untuk melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Nabi mengatakan kepada Sayyidina Ali, wala yu'ti fi jazaratiha syai'a. Tidak boleh memberi bahagian apapun dari hewan kurban itu kepada tukang jagal sebagai upah. Jadi sebagai upah itu tidak boleh. Tukang sembelih itu diupah dengan daging kurban. Kalau kita mau kasih dia tambahan daging kurban, tidak disebut dengan kata-kata upah, tapi disebut dengan kata-kata hadiah atau sedekah.